Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dari kelas 12 TKR 4, asal sekolah SMK Muhammadiyah 2 Jatinangor. Di sini saya akan mengidentifikasi motor starter beserta komponen dan fungsinya. Pertama-tama ada armatur. Armatur berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau putaran yang menghasilkan putaran untuk memutar mesin. Yang kedua ada komutator. Komutator berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari kumparan medan ke armatur melalui sikat, mengatur arah arus agar putaran tetap searah. Yang ketiga ada kopling starter. Kopling starter berfungsi untuk meneruskan putaran dari motor starter ke mesin, mencegah putaran balik dari mesin ke motor starter agar tidak rusak. Yang keempat ada gigi pinion. Gigi pinion berfungsi untuk meneruskan putaran motor starter ke flywheel mesin. Selanjutnya ada jok berfungsi untuk sebagai rumah atau rangka motor starter untuk menempatkan komponen seperti kumparan medan sebagai jalur medan magnet, magnetic pad yang membantu memperkuat medan magnet dari kumparan medan, melindungi komponen di dalamnya dari kerusakan mekanis. Selanjutnya ada kumparan medan atau field coil, berfungsi untuk membangkitkan medan magnet membantu armatur menghasilkan gaya putar. Selanjutnya fungsi pull in coil berfungsi untuk menarik plunger atau inti besi solenoid saat kunci kontak diputar ke posisi start, membantu menggerakkan gigi pinion agar berkaitan dengan flywheel mesin, membantu menutup kontak utama terminal 30 dan C sehingga arus besar dapat mengalir ke motor starter. Selanjutnya ada magnetic switch. Magnetic switch berfungsi untuk menghubungkan arus besar dari baterai ke motor starter, menggerakkan plunger untuk mendorong gigi pinion agar berkaitan dengan flywheel, mengatur kerja pull-in coil dan roll-in coil agar starter dapat bekerja dan berhenti dengan benar. Selanjutnya ada plunger. Plunger berfungsi untuk ditarik oleh medan magnet dari pull-in coil dan roll-in coil saat starter diaktifkan, menghubungkan kontak utama terminal 30 dan C sehingga arus besar dari baterai bisa mengalir ke motor starter, mendorong tuas atau penggerak sehingga gigi pinion maju dan berkaitan dengan flywheel mesin. Selanjutnya terminal 30. Terminal 30 berfungsi terhubung langsung dengan positif baterai, berfungsi sebagai sumber arus utama atau arus besar untuk motor starter. Selanjutnya terminal 50 terhubung dengan kunci kontak atau posisi start, berfungsi untuk mengalirkan arus ke kumparan pull-in coil dan roll-in coil, mengaktifkan solenoid saat starter digunakan. Selanjutnya terminal C terhubung ke motor starter atau kumparan medan dan armatur, berfungsi sebagai penghubung arus dari terminal 30 ke motor starter saat kontak menempel jalur arus menuju kumparan medan dan armatur. Selanjutnya ada fungsi ujung rangka komutator, berfungsi pada posisi sebagai penopang ujung tuas armatur agar armatur dapat berputar dengan stabil. Tempat dudukan sikat atau brush holder dan komutator, menjaga posisi komutator dan sikat tetap tepat sehingga aliran arus listrik berjalan baik, melindungi bagian komutator dari gangguan luar. Selanjutnya ada rumah penggerak. Rumah starter bagian depan memiliki fungsi sebagai tempat dudukan komponen penggerak seperti gigi pinion, kopling starter, dan tuas penggerak, menjaga posisi dan keselarasan gigi pinion dengan flywheel sehingga saat starter bekerja dapat berkaitan dengan baik, melindungi mekanisme penggerak dari kerusakan. Selanjutnya ada
SCART dan pemegang SICAD atau bus holder. Berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke komutator, menjaga kontak dengan komutator agar arus tetap mengalir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.